Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Terima kasih semua yang telah mendukung terus channel kita bersama Kita Manual Tech Channel ini. Karena di channel kita bersama ini kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Dan buat yang baru bergabung, tolong diklik dulu tombol subscribe. Subscribe itu gratis. Dan selalu saya ingatkan, mensubscribe itu gratis dan itu sangat mudah. Tapi itu dianggap satu amal oleh Allah. Karena kenapa? Karena paling tidak secara tidak langsung maupun secara langsung, kalian semua yang telah mensubscribe channel kita bersama Kita Manual Tech Channel telah membantu kelangsungan channel ini untuk terus berjalan, terus berkembang, terus dan terus. Saya juga jadi bertambah semangat membuat konten-konten, entah itu tentang disera, entah itu tentang perbaikan motor, entah itu ada trik dan tips di sini. Namun sebelumnya saya selalu memberikan tips atau trik. Itu menurut apa kata saya, itu menurut kemampuan saya, itu menurut yang biasa saya lakukan. Bukan saya berpikir saya paling bisa atau saya toh ngajarin, enggak. Saya hanya bilang ini loh cara saya tuh begini, dan saya juga enggak mau ditiru, tapi cara saya kayak gini. Kalau dari kalian semua ada yang silakan timbang-timbang dulu, silakan pikirkan dulu gitu. Kalau buat saya, dan biasanya dari pengalaman juga yang saya udah rasakan, karena apa, pengalaman itu adalah pembelajaran, dan itu adalah benar bukti guru sebenarnya. Karena praktek langsung itu berbeda dengan teori gitu. Istilahnya dengan pengalaman itu lebih, insya Allah lebih akurat gitu loh. Jadi di malam ini, di kesempatan kali ini, saya hanya ingin berbagi dan tips. Dan ingat satu lagi, ini cara saya. Silahkan dipertimbangkan dulu. Dan jikalau memang ini bermanfaat, ya syukur alhamdulillah, semoga kita bertambah keberkahan, semoga kita selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang konten ini bermanfaat, ambillah yang isanya toh patut diambil, buang yang jelek, karena saya hanya manusia biasa. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya hanya manusia pendosa yang selalu dan gemar berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Namun sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya manusia adalah yang mau memperbaiki dirinya atau mau bertobat dan mau terus berusaha menjadi yang lebih baik. Oke? Nggak panjang kalam, kita langsung aja. Ingat ya, saya nggak ngajarin ini toh kata saya begini. Di trik kali ini ada satu karbu PWK air strike. Nah, Keihin. Ini benar-benar serupa persis 100%. Dan ini super kopi. Sangat-sangat sempurna sekali. Negeri tirai bambu dalam membuat replika itu dia tidak tanggung-tanggung, benar-benar seperti sesama-samanya seperti aslinya, benar-benar sudah di koreksi terus hingga benar menyerupai yang sama seperti dulu. Ini air strike ini lubang hawa ini ada 4. Kalau dulu yang berfungsi hanya satu, hanya ini saja, sebelah kiri ini dia tidak bolong. Ini yang ini dua-duanya nggak bolong. Tapi kalau sekarang semua sudah fungsi, ini sudah fungsi, ini sudah fungsi. Terus saya bukannya
di channel ini atau di kesempatan kali ini mendukung toh jangan beli yang asli, beli aja yang super kopi atau beli yang palsu. Enggak. Jadi ini begini perhitungannya. Kalau yang asli itu kan hampir 4 juta gitu loh. Karbu seperti ini 4 juta gitu. Super kopinya cuma 600 atau di bawah 1 juta lah. Bukan saya nggak mendukung istilahnya nggak beli yang asli, bukan. Tapi saya mendukung cobalah kita berhemat dan memaksimalkan barang murah gitu. Ya gimana caranya? Ya memang sih bener banget istilahnya. Duit itu nggak bohong gitu. Ada duit, ada kualitas, ada harga, ada kualitas gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita beli barang murah tapi kualitas tuh nggak jauh sama asli? Ya, saya balikin lagi kayak tadi, memang duit itu nggak bohong. Ya sudah pasti dari harga perbandingan asli 4 juta atau sekarang harga 3 juta 800, masa disamain sama barang di bawah 1 juta, kasarnya 600 atau gopek lah kasarnya seperti kabu ini. Tampang boleh sama, pasti ada cacat atau ada kekurangannya. Namun kalau melihat sekarang ini benar-benar sudah penyempurnaan banget, benar-benar negeri tirai bambu ini, Cina ini bukan main luar biasanya dalam meniru, mengkonsep gitu. Kalau dulu banyak kejanggalan perbedaannya seperti ini tadi, tabung hawanya, tabung pernapasannya cuma yang fungsi itu cuma satu. Seperti ini untuk untuk bensin. Kalau dulu ini biasanya imitasi atau super kopi itu biasanya dia ada dua, di sini dia ada gelangan. Karena dulu semua mungkin sudah pada tahu, akhirnya sekarang seperti aslinya hanya satu. Dan biasanya apa sih kekurangannya kalau kita beli karbu-karbu seperti ini, seperti karbu super kopi? Jelas, pasti banyak kekurangan, pasti ada kekurangan. Beda dengan aslinya. Mungkin jika kita beli karbu aslinya PWK extract, mungkin dipasang di motor ya mungkin ada kekurangan nggak banyak gitu. Tapi kalau misalnya super kopi kita langsung pasang, konyol gitu. Terus sekarang pertanyaannya begini, apakah bisa karbu super kopi itu dibikin enak? Apakah bisa karbu super kopi itu dibikin sama, tarikan enak? Jawabannya ya bisa aja bos, tergantung si mekanik gitu loh. Tergantung dia sudah berapa lama dia jadi mekanik. Misalnya seberapa nakal dia dalam menghadapi istilahnya barang-barang seperti ini gitu. Mungkin dia pernah lihat yang asli, dia udah masuk mindset di otak dia, oh begini asli. Atau dia tahu standar cara kerja karbu itu. Jadi dari barang imitasi dia tahu ada kekurangan di sana sini hingga dia bisa benahi seperti itu. Pertanyaannya, apa bisa akselerasinya disamain sama barang yang asli atau karbu yang asli? Jawabannya tentu bisa. Nah, apa mendekati seperti 80, 90, 100? Anggaplah karbu asli itu 100%. Apakah bisa di 80%? Bisa. 100% bisa, atau mungkin bisa lebih enak dari karbu aslinya. Kenapa men? Karena gak ada yang gak mungkin. Kita hidup di dunia ini, barang ciptaan manusia ya, wajar kita untuk memperbaikinya, wajar kita untuk mengopreknya. Ini bukan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang memang dari soalnya sudah pasti ada efek samping atau gimana. Allah tuh punya perencanaan, misalnya udah paling sempurna ada ciptaan Allah. Ini ciptaan manusia bro, perlu penyesuaian. Oke, langsung kita cari di mana kesalahan, di mana kekurangannya. Oke, paling terasa itu dari karbu super kopi atau dari karbu KW, dari karbu imitasi itu biasanya apa? Satu, rata-rata itu langsam motor, idle-nya motor ini biasanya langsamnya ini nggak stabil, atau bahkan bisa dibilang nggak bisa langsam, atau langsamnya ngaco, kadang cepat mati atau digedein jadi gede banget gitu. Terkadang motor kalau buat gas-gasan kita nggak perlu langsam, kita nggak perlu idle gitu kan. Mungkin kalau buat motor standar penting sekali, itu kekurangannya biasanya. Kedua mungkin dari tarikan. Nah berarti kita PR sekarang ini, kalau emang ini karbu bukan buat motor standaran, misalnya emang buat harian atau buat motor kopling yang memang nggak perlu langsam, ini yang perlu kita benahi supaya tarikannya jos, tarikannya enak. Kita nggak berpikir bawah lah, penting tarikannya enak, seakan berasa kita pakai karbu bener-bener yang asli atau kualitasnya nggak kalah sama yang asli, sama enaknya. Oke, di mana kita cari kesalahannya? Di sini.
Awal dimana kekurangan dari si karbu KW ini atau karbu super kopi ini, biasanya itu kekurangan ada di skep. Skep rata-rata itu mudah gores, mudah cacat gitu, karena dia kualitas dari chrome ini terbilang kurang bagus gitu. Karena standar karbu itu biasanya dia pakai hard chrome, jadi benar-benar dia chrome itu keras, benar-benar bagus lah. Kalau ini kan udah kelihatan dia bahannya juga benar-benar dari babet juga istilahnya. Kalau yang ori itu biasanya ini dari tembaga kuningan gitu. Jadi terus dilapis sama hard chrome gitu, benar-benar chrome yang keras. Kita nggak masalahin ini, mungkin kalau ini sampai cacat-cacat juga nggak begitu ngaruh. Kalau karbu konvensional kayak seperti ini, yang mana yang buat tarikan kita harus dandanin, yang mana yang kita harus perbaiki. Nah biasanya di sini. Kalau karbu-karbu sedang, karbu 28 ke bawah imitasi atau apa, itu masih seperti karbu aslinya. Mungkin kekurangannya di mana? Kekurangannya mungkin seperti ini. Saya ambil contoh. Ini sudah saya modif ya. Biasanya nozzle. Nah, kelihatan kan? Oke. Nah, nozzle-nya ini buat si rumah jarum ini biasanya tuh kalau imitasi lubangnya antar kecil. Nah, ini maaf nggak bisa fokus. Oke, nah ini kan udah saya lobangin gede-gede tuh, udah saya sebor pakai bor 0,8 mili. Biasanya aslinya itu seperti jarum kecil-kecil. Nah ini yang berpengaruh buat tarikan gitu. Jadi ini yang perlu kita modif, antara kita tambahin lobang atau kita bor lagi, kita besarin. Kenapa para mekanik balap itu biasanya karbu 28, karbu apa itu pasti rata-rata nozzle pakai PWK. Karena PWK itu dia sudah racing atau sudah bagus lah istilahnya nozzle-nya gitu. Sampai ada juga nozzle PWK racing yang gitu, yang sampai 30 hole gitu, 30 lubang. Jadi benar-benar lubang tuh banyak di sini. Jadi dia kalau tarikan bawah itu dia otomatis dia irit sendiri gitu. Tapi kalau tarikan kuat dia boros sendiri gitu. Ini pengaruh dari lubang. Nah, yang bagaimana jadi lebih penyakitnya kalau karbu biasa itu imitasi itu tidak dilengkapi si nozzle seperti ini. Ternyata ini karbu nggak pakai nozzle. Sesuai bener. Ini dia si main jet langsung ke si babet, langsung nempel di sini, klak. Nah, kebayang kan? Mungkin ini kalau kurang waspada, kurang teliti. Nih karbu, masya Allah. Ini karbu mungkin bisa dibilang kacau kali dipakainya nih, nggak ada enak-enaknya. Sekali diborosin boros banget, mungkin sampai nggak bisa digas gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak ada nozzle gitu. Nah makanya di sini kita akalin gimana, kita paksa. Nah, ini kan bisa dicopot, kita paksa, kita tanam nozzle. Gimana caranya? Cari aja karbu bekas atau bekas Satria F bisa. Itu rata-rata bekas CB lah. CB itu biasanya nozzle-nya sama P28, hampir sama atau sama lah. Kita ambil ininya. Ini kebetulan ini nozzle Satria FU ini. Ada karbu soak, saya ambilin dalam-dalamannya. Jadi ini kita paksa. Nanti ini kan sudah dimodif nih, sudah lubang gede, sudah banyak, sudah kayak PWK. Nanti tinggal kita tanam di sini. Ini sudah saya bor barusan, bisa saya borin supaya ini kita tanam ke dalam. Set. Nah, masukkan. Nah, sudah masuk. Nanti tinggal dikasih lem epoksi aja atau lem porting. Nah, kalau sudah ada nozzle, lubang sudah ada. Nah, tinggal main. Nah, seperti asli kan? Insya Allah dijamin. Pasti rasanya juga pasti kayak asli. Yakin. Dan jangan lupa, ini juga harus dibesar-besarin dulu ya. Nah, lubang ininya. Nih, kalau fokus nggak bisa fokus, maaf, kameranya jelek. Nah, ini kan ada lubang tadi, itu lubang kecil sekali, benar-benar kecil. Ini udah saya lubang-lubangin, udah saya bor-borin. Nah, saya bor-borin ulang. Karena apa? Kefokusan dia ini harus benar-benar fokus, harus pas lubang-lubang ini, dan nggak boleh ngempos. Nah, ini lubangnya sangat kecil, ini udah saya bor-borin supaya besar. Nanti kita lihat hasilnya, insya Allah pasti sama aslinya, yakin aja pasti enak banget. Oke.
Kalau yang kurang paham, tolong coba disimak ulang, diperlambat aja videonya. Jadi ini intinya kita tanemin nozzle ke dalam karbu ini yang tidak ada nozzle-nya, biar dia jos seperti aslinya. Oke, kalau misalnya ada yang kurang tepat silahkan komen, silahkan berbagi di komen, atau bisa meluruskan di kolom komen. Dan jika kurang paham, tolong disetel ulang, diperlambat durasinya di pojok kanan atas titiknya, setelan Anda sendiri, coba diperlambat biar lebih paham. Masih kurang paham, coba lihat konten saya yang lebih lama, cari nomor saya di situ, nomor WA saya, silahkan japri saya, insya Allah saya jawab, atau di kolom komentar juga nanti saya jawab. Oke, karena durasinya udah nggak mungkin kan, sampai di sini dulu. Jangan lupa diklik subscribe, jangan lupa juga jaga kesehatan, terus ibadah, dan maju bersama tanpa menjatuhkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.